pelanggan berbelanja di pasar itu kita bawa ke diskusi digital. Secara produksi SDM kita kurang dan keteteran. Jalan itu memang harus kita cari gitu. Dan adaptasi itu harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Arlista Hadi dalam Ready. Are you ready? Ya, Ready ini merupakan podcast Room for Incubator over Internet. Dan sudah ada bersama saya ini narasumber yang inspiratif banget, yaitu adalah Bayu Fajri, founder dari Bayu Suara dan Segar Suara. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Mas, bisa diceritakan nggak sih untuk bisnis dari Bayu Suara dan Segar Suara ini ke bidang apa sih bisnisnya? Oke, jadi sebenarnya core usahanya sendiri yang saya jalankan adalah Bayu Suara ya. Itu sebenarnya awalnya adalah jasa penyedia sound system dan equipment untuk event. Sebenarnya. Nah, jadi memang sejarahnya itu sudah saya laksanakan dari tahun 2013. Nah, kemudian sudah lama dan itu berjalan terus berkembang sampai 2019 sampai akhirnya kita terbentur dengan pandemi di awal 2020 kemarin. Nah, dari awal pandemi itu baru kita mencari alternatif untuk gimana nih caranya supaya kita tetap dapat penghasilan ya, karena industri kita kan usahanya sangat berhubungan dengan orang yang banyak ya, orang yang berkerumun, yang mana itu menjadi hambatan untuk dilakukan pada saat pandemi. Akhirnya dari situ kita mencoba alternatif ke industri yang tetap bisa sustain di tengah pandemi, yaitu groceries gitu. Jadi makanya kita bertransformasi dari sound system ke jasa penyedia bahan makanan gitu. Jadi lahirlah Segar Suara itu. Segar Suara dari Bayu Suara sendiri ini berdiri dari tahun 2013. Tahun 2020 otomatis stucknya berarti sekitar bulan Maret April 2020 ya, di saat pandemi mulai masuk ke Indonesia. Pada saat itu apakah langsung switch ke bisnis grocery? Enggak sih, kita ada waktu 1 bulan lah untuk mengobservasi ini industrinya kita bisa tetap bertahan atau enggak ya, karena ketika awal pandemi itu masuk kita masih kita masih mengira-ngira gitu, ini pandemi ini akan sedahsyat apa efeknya ke kita, ke industri yang kita jalanin, dan akan selama apa nih. Nah, jadi 1 bulan itu kita manfaatkan buat untuk observasi keadaan. Kemudian kita tanya-tanya juga dengan teman-teman yang di luar negeri yang udah duluan nih COVID-nya, di sana kayak gimana tuh kondisinya, event, hiburan, apakah udah jalan atau belum, dan sepertinya itu akan berlangsung sangat lama gitu kan. Makanya dari situ baru deh kita cari alternatif, apa ya yang bisa dikerjain, tetap aman, tetap safe di masa seperti ini. Akhirnya saat itu kita putuskan, oke, kayaknya groceries nih. Kenapa? Karena saat itu ya, itu terinspirasi dari notifikasi di handphone istri saya. Salah satu aplikasi penyedia bahan makanan yang cukup populer saat itu ya, itu menyatakan overload. Jadi dia nggak bisa diorder dulu selama, sempat tuh awal-awal pandemi tuh. Nah, dari situ saya berpikir ini sebenarnya bisa jadi opportunity nih buat kita nih. Kita SDM ada, kemudian infrastrukturnya juga sebenarnya ada kan, transportasi apa segala macam. Gimana kalau kita belajar dan kita coba switch ke industri ini nih, ini kayaknya bisa dipelajarin nih bahan makanan nih gitu. Akhirnya kita mulai dengan cara yang sangat konvensional, yaitu kita belanja di pasar induk, pasar tradisional, kita sortir, kita kemas seperti produk supermarket yang dikemas sendiri. Jadi kita beli bahan mentah, kita kemas sendiri, dan kita delivery sendiri gitu. Jadi konsepnya sebenarnya sesederhana itu sih. Konsepnya sederhana, tapi kalau misalkan dari SDM sebelumnya Bayu Suara ini berapa total? Kita ada 15 orang. Kurang tadinya lebih, ya. Dari 15 orang, apakah ke 15-15-nya
mengiyakan, oke kita harus switch, harus berinovasi nih? Iya, sebenarnya pada akhirnya saya menawarkan semuanya untuk terlibat karena ini menjadi opsi satu-satunya untuk mereka tetap berpenghasilan ya. Karena kalau kita mengandalkan perusahaan kita kan zero income ya, industri kita ya sebelumnya tuh sangat zero income. Kalau yang mau ikut peruntungan di industri baru yang mau kita coba silahkan, enggak pun enggak. Nah saat itu nggak banyak sih yang memutuskan buat nggak terlibat lagi gitu, paling hanya 1-2 orang. Mereka memilih gue kayaknya cari jalan lain aja deh bos, ke yang lain aja deh gitu. Oh nggak masalah juga gitu, tapi sebagian besar kita continue ke industri grocery si Segar Suara akhirnya gitu. Adaptasi, peralihan dari yang tadinya memegang sound system, terus ini jadi sayur mayur. Oh iya. Nah ini tantangan dan kendalanya bisa sharing nggak nih? Oh itu seru sih, lucu sih. Maksudnya karena memang ya tadi ya kita terbiasa dengan elektronik, dengan suara, kabel-kabelan. Sekarang tiba-tiba jadi harus megang kangkung ya kan, megang sayur-sayuran. Nah itu memang kita banyak dibantu oleh ya tadi orang-orang di circle kita juga, ibu-ibu rumah tangga, apa orang tua, apa yang udah ngerti lah. Itu banyak belajar sih, banyak ditatar oleh mereka karena mereka tahu kita mau menjalankan ini sebagai usaha, jadi mereka membantu kita buat mengenali produk apa yang layak, yang bagus untuk di delivery kepada pelanggan gitu. Jadi kayak milih cabai yang bagus ya kan, karena kita kan konvensional kan, kita belanja benar-benar belanja memilih produk sendiri, mengemas dan mengantarnya sendiri gitu. Nah dari situ baru kita beradaptasi untuk mengenali bahan makanan yang baik untuk pelanggan seperti apa, dan itu lumayan lama sih, lumayan berproses sih. Itu bisa dibilang sampai benar-benar semua hatam butuh 2-3 bulan lah. Lumayan lama ya? Lumayan lama. Soalnya mayoritas para pria. Laki-laki, memang stafnya laki-laki semua mbak. Pernah nggak sih pada saat konsumen menerima, ini cabenya ada yang busuk, kangkungnya layu atau bagaimana? Komplain itu sudah sangat biasa kita terima, tapi memang uniknya adalah gini, kita ketika mempromot si Segar Suara ini, kita tidak menyembunyikan latar belakang kita sebelumnya. Jadi bagaimana kita menceritakan transformasi kita dari Bayu Suara menjadi Segar Suara, itu diketahui oleh konsumen. Jadi mereka paham bagaimana kita men-treat, tapi itu bukan sebuah excuse untuk akhirnya produk yang kita antarkan jelek akhirnya jadi ya udah gitu aja. Enggak. Kita tetap ada SOP dan ada ada service yang kita berikan ke pelanggan, ada standarnya yang kalau itu tidak memenuhi standar, kita garansi uang kembali atau barang kita balikin. Jadi itu memang jadi pressure sekaligus tantangan juga buat kita belajarnya harus akseleratif nih, harus cepat, nggak boleh kebanyakan kesalahan, nggak boleh kebanyakan nggak boleh kebanyakan kegagalan gitu loh. Jadi memang harus cepat gitu, dan untungnya sebagian besar pelanggan bisa mengerti itu. Jadi kesalahan, oh ya kita salah, tapi kita bertanggung jawab atas kesalahan kita gitu. Sampai akhirnya orang-orang si staff-staff kita ini sudah terbiasa dan sudah sangat minim sekali melakukan kesalahan gitu. Tapi pada saat awal ini berani sekali Mas Ari ini memberikan jaminan kalau misalkan tidak sesuai, oke, kita ganti 100%, nggak takut rugi Mas? Iya, sebenarnya pada akhirnya itu adalah metode terbaik untuk membuktikan bahwa kita serius menjalani industri ini gitu. Jadi kita industri ini bukan kita jalankan karena aji mumpung, ini lagi rame nih groceries, enggak. Tapi itu adalah bentuk komitmen kita sih sebenarnya. Karena kalau kita nggak melakukan itu, di kita juga jadi nggak ada ininya ya, nggak ada pressure untuk melakukan untuk bener gitu kerjanya gitu. Tapi pernah ada yang komplain terus akhirnya ganti 100%? Tuh awal-awal sering mbak, awal-awal sering banget gitu. Jadi kayak sesederhana, terutama gini ya, jadi ini kan uniknya kita adalah kita tidak menggunakan aplikasi. Jadi pesanannya yang kita jual adalah pesanannya itu benar-benar bisa di-customize sesuai keinginan pelanggan. Saya mau pisang tapi yang masih agak hijau, bisa dimakan 3-4 hari lagi. Bisa spesifik itu, karena kita tidak menggunakan aplikasi. Jadi kita yang kita jual adalah komunikasi dengan pelanggan.
Jadi kita berkomunikasi gitu. Jadi experience pelanggan berbelanja di pasar itu kita bawa ke diskusi digital. Jadi memang tanggung jawabnya besar gitu. Jadi sempat juga ada yang bilang, Mas ini kan barang pasar kok harganya mahal kayak harga supermarket. Nah jadi jawabannya adalah ya itu dia, karena kalau seandainya kita menjual experience dengan garansi produk yang Anda terima itu sesuai ekspektasi. Jadi ada harga yang harus dibayar di situ. Kalau orang bilang ini kemahalan, nggak masuk harga kita, itu sesederhana, oh ya berarti Anda bukan bagian dari market kami, gitu. Oke, menarik. Lalu untuk pasarnya, maksudnya untuk sistem pengantarannya, hanya kota Jakarta kah atau Jabodetabek atau bagaimana? Awalnya tuh hanya Tangerang Selatan ya, karena kita beroperasi di Tangerang Selatan. Nah, awalnya Tangerang Selatan, demand-nya bertambah, kita lihat potensi produksi kita juga bisa lebih besar, kita besarkan lagi jadi Jakarta, Tangerang. Sempat juga kita lebarkan sampai Depok, tapi memang pada akhirnya kapasitas produksi itu ada batasnya sih Mbak. Maksudnya kayak kita kan menjamin kesegaran produk dan kita nggak mungkin membawa produk dari Tangerang Selatan sampai Bekasi gitu dengan keadaan segar, itu udah pasti akan ada apa ya, akan decrease lah, berkurang gitu kesegarannya. Akhirnya untuk meminimalisir faktor itu, akhirnya produksinya kita sempitin lagi hanya di Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan. Untuk jam operasionalnya, kalau misalkan pengantaran dan pemesanan ini delivery gimana? itu kita selalu garansi di bawah jam 12 siang. Kalau Jadi pemesanannya? kalau pemesanannya sehari sebelum. Jadi pemesanannya memang, ya jadi memang kebanyakan pelanggan kita adalah bahan makanan yang mau dimasak besok. Besok saya mau masak ini nih, baru pesan ke kita. Dan itu kita garansi tiba sebelum jam 12 siang. Ada minimum payment? Minimum payment itu sempat kita buka juga di 100.000. Jadi 100.000 sempat dilainin. Awal-awal. Semakin ke sini justru sebenarnya makin naik, karena ternyata setelah dikalkulasi ini kayaknya berat nih kalau kita hanya 100.000 nominal belanjanya. Marginnya tipis, kayak harus kita naikin, jadi sempat naik. Terakhir itu kita sempat di 150. Sampai akhirnya kita ubah produk lagi, bukan groceries tuh si Segar Suara. Kita jadi bahan makanan sehat siap masak. Contoh, jadi filet ayam yang sudah berbumbu, yang begitu sampai dia tinggal masukin di kulkas, nanti ketika dia mau masak itu semudah menggoreng ya chicken nugget, tapi healthy food. Bahan makanannya organik, tanpa tanpa pengawet, tanpa bumbu-bumbu MSG. Jadi memang tujuannya buat healthy. Karena waktu itu tren hidup sehat lagi tinggi ya. Dan kita lihat grocery standard, wah secara price kita nggak bisa bersaing nih dengan promo-promo di supermarket atau di aplikasi-aplikasi online. Oke, kita switch deh. Akhirnya kita bermain si Segar Suaranya sendiri, akhirnya bermain di produk makanan sehat siap masak gitu. Oke, menarik. Lantas dari penghasilan Bayu Suara berubah menjadi Segar Suara, income-nya ini bagaimana? Apakah pendapatannya sama seperti pada saat masih menjalankan Bayu Suara atau berubah banget atau mungkin berkurang 50% atau bagaimana? Berkurang sih, berkurang. Jadi itu bukan bisnis yang ternyata itu bukan bisnis yang apple to apple untuk dibandingkan di industri event dan industri groceries ya. Cuma memang kalau kita bisa mengemasnya dengan benar, kita bisa memplot kebutuhan kita dengan model bisnis yang seperti apa akhirnya gitu. Jadi seperti bisnis groceries ini kan rame justru ketika menjelang Lebaran gitu Mbak ya, bulan puasa atau awal tahun gitu, mau tahun baru Cina, itu demand tinggi itu. Nah tapi di industri event itu justru kebalikannya. Justru sepi ya? Justru sepi. Bulan puasa tuh kita puasa juga biasanya. Orang event tuh mau Lebaran tuh kita puasa juga tuh. Nah terus begitupun ketika mau tahun baru gitu, habis tahun baru kan habis sampai peaknya akhir tahun, awal tahun dia landai lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan apple to apple gitu nggak bisa, karena ini dua industri yang berbeda yang menurut saya akhirnya perannya malah saling melengkapi gitu. Jadi perbandingan penghasilannya
lumayan jauh kalau dibandingin. Kalau dibanding-bandingin nih, kalau perbandingan misalkan mungkin teman-teman UMKM di luar sana mungkin ingin tahu nih, misalkan income dari Bayu Suara misalkan 100%, kalau misalkan untuk beralih ke si Segar Suara income-nya jadi berapa persen? Ya mungkin sekitar 30% kali ya. Jauh banget Mas. Jauh. Tapi kan kalau bisnis groceries uangnya langsung, Mbak. Kalau bisnis event, nah, invoice-nya kan 2 bulan, 3 bulan, Mbak. Sama aja sebenarnya. Tapi sempat stres nggak sih, Mas? Permasalahan kan dari awal bisnis si sound system ini, otomatis kan ya income-nya lumayan besar gitu. Terus pandemi datang, terus belum lagi masa peralihan ataupun adaptasi ke Segar Suaranya juga butuh waktu lama. Sempat stres nggak sih? Ya stres sih pasti tetap ada ya. Maksudnya kan kayak kita setiap hari selalu dipenuhi dengan perasaan berharap gitu. Ini kapan pandeminya selesai, kapan kita bisa normal lagi, kapan bisa apa. Ya stres itu pasti ada, tapi kok nggak normal-normal gitu kan. Ini lama banget gitu, pasti ada. Tapi ya itu tadi, memang pada akhirnya emang harus dijalanin sih. Kalau dirasain doang nggak dijalan-jalanin, akhirnya memang kita nggak kemana-mana dan nggak ngapa-ngapain juga gitu. Ada tips dan trik nggak sih Mas untuk usaha si Segar Suara ini sendiri bisa berjalan hingga detik ini? Nah, Segar Suara sendiri, saya mau sedikit ralat. Justru sekarang lagi kita berhentikan. Kenapa? Karena kita keteteran gitu produksinya. Jadi sebenarnya Segar Suara ini di mana ada usaha, di situ pasti ada peluang kan sebenarnya kan. Sementara Segar Suara ini dibangun dulu dengan purpose, tujuan bagaimana staf kita tetap punya penghasilan. Nah, jadi dengan mentalitas itu akhirnya ideologi yang tercipta adalah bukan bikin bisnis untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, Mbak. Tapi mencari bisnis untuk bisa mempekerjakan staf kita nih yang kemarin nggak ada pekerjaan. Semua jadi ada pekerjaan, tujuannya ke sana. Nah, ketika industri event mulai berjalan kembali, Bayu Suara pun sendiri tuh berubah total. Dari event offline, konser gitu ya, festival, kita beradaptasi menjadi ke event online, streaming, broadcast, kita berubah ke sana. Nah, ketika ini udah mulai berjalan, SDM kita pun terserap lagi tuh ke sana. Sementara menurut saya dua bisnis ini adalah dua bisnis yang perlu SDM yang perlu jam terbang. Jadi bukan bisnis yang mudah untuk kita meng-hire, nyari orang, datang langsung bisa kerja gitu. Nggak seperti itu. Tapi kita butuh orang yang sudah punya jam terbang, sudah menjalani proses pelatihan, mengerti, akhirnya dia bisa mengeksekusi bisnisnya gitu. Nah, akhirnya karena kita saat itu harus memprioritaskan mana yang mau kita jalanin lebih serius, akhirnya itu SDM kita fokuskan menjalani si bisnis Bayu Suara lagi gitu. Jadi untuk sementara, habis lebaran kemarin, Segar Suara memang produksinya kita off dulu. Tapi bukan kita bubarkan. Karena apa? Karena menurut saya, kita udah dapat nih blueprintnya kalau mau bikin bisnis groceries, udah tahu nih blueprintnya, ini tinggal dijalanin aja. Once kita ready, once kita punya SDM lagi, kita tinggal jalankan kembali sih, gitu. Ya, berarti terus konsumennya kecewa dong, Mas? Ada pengumuman terlebih dahulu? Ada. Pasti ada. Jadi konsumen memang itu resiko yang kita ambil sih akhirnya sih. Jadi banyak pelanggan konsumen yang, ya kok tutup Mas, gini. Iya, untuk sementara karena produksinya kita nggak bisa kasih best quality-nya kita, takutnya kalau kita terusin jalanin. Karena secara produksi SDM kita kurang dan keteteran. Jadi kita minta waktu beberapa bulan untuk memperbaiki produksi, menyiapkan produksi, untuk nanti bisa kita launch lagi gitu. Oke, Mas Ari, ini aku masih singgung masalah si Segar Suara dulu ya. Kalau misalkan dari kualifikasi ataupun kualitas dari sayur-mayur dan segala macam, ini kan banyak aplikasi yang serupa seperti itu. Nah, ini keunggulan dari Segar Suara ini apa? Nah, itu dia. Soalnya kan pertama dia sistemnya based on WhatsApp ya, bukan aplikasi. Nah, ini bagaimana? Sebenarnya itu sih, itu value awal yang kita jual. Kita menjual komunikasi kepada pelanggan. Jadi bahkan Anda bisa meminta produk dengan sangat spesifik, maunya seperti apa gitu kan.
Nah, cuma memang itu konsekuensinya secara produksi itu jadi rumit, Mbak. Jadi itu dibutuhkan dedikasi yang sangat serius dari orang produksi untuk bisa mengeksekusi itu. Karena kalau enggak, pasti itu akan isinya komplain terus. Jadi hanya kesalahan sedikit aja dari ekspektasinya si pelanggan, itu pasti akan jadi komplain. Jadi memang solusinya adalah ya kita harus menjual diferensiasi. Sedangkan diferensiasi yang saat itu kita ambil cukup beresiko kan. Nah, kemudian ketika kita lihat ini kayaknya kita sudah harus menurunkan kapasitas produksi karena sudah terlalu SDM yang kita punya terlalu sedikit untuk bisa mengeksekusi model bisnis yang kemarin. Akhirnya kita switch lagi diferensiasinya, yaitu menjadi produk grocery siap masak. Nah, jadi memang kita harus cari diferensiasi terus sih, Mbak. Jadi Segar Suara yang terakhir itu adalah kita produk praktis yang kita jual. Jadi orang sudah bisa hidup sehat tanpa harus ribet gitu. Menarik. Terus berarti diferensiasi dari aplikasi-aplikasi sebelumnya ini sudah diterapkan oleh si Segar Suara. Lalu untuk si sound systemnya ini sendiri, ini mulai kapan ada kita punya peluang nih kita jadikan event-event online? Padahal pandemi udah berjalan, udah mau masuk tahun kedua seperti itu. Itu sebenarnya sih dari Agustus tahun lalu industrinya sudah mulai berjalan kembali sebenarnya. Ya, industri online ya, industri event online itu udah mulai berjalan kembali. Makanya ketika Agustus sebagian staff kita tuh udah kembali lagi ke Bayu Suara. Jadi kita 50-50 tuh, ada yang jalanin Segar Suara. Akhir tahun ya. Ada yang ke si Bayu Suara, si rental. Nah, terus kemudian berjalan dan sekarang sih sebenarnya juga kan dibatasin ya. Banyak kayak event wedding udah mulai dibatasin lagi, terus live musik udah mulai dibatasin lagi, nggak boleh. Tapi menurut saya ini tidak kondisinya tidak bingung awal pandemi kemarin. Ketika awal pandemi kemarin kita nggak tahu kan kita mau ngapain, kita akan gimana. Tapi kalau sekarang walaupun semuanya dibatasi, kita udah tahu bahwa masih ada sektor-sektor yang masih bisa kita garap dan kita jalanin gitu. Jadi sekarang sedikit lebih tenang sih menjalaninya gitu sih. Karena sudah pernah menghadapi itu semua ya. Betul. Lalu ada metode khusus nggak sih Mas untuk pendekatan ke klien-klien dari Bayu Suaranya sendiri yang tadinya maksudnya dari event-event yang besar offline terus sekarang beralih menjadi online? Ya itu sih komunikasi sih Mbak, sama kayak Segar Suara sebenarnya. Segar Suara itu saya jalankan, saya mengcopy sistem jualannya si Bayu Suara. Jadi komunikasi intens dengan pelanggan. Apa sih yang Anda butuhkan? Jadi gini, ketika dulu kita jualan peralatan event, sound system, kita nggak serta-merta jual, oh ya kamu mau buat event ya udah nih, barangnya ini harganya segini. Enggak, kita selalu berangkat dari kalian mau bikin apa, event kebutuhannya kayak gimana. Oh yang dibutuhin ini aja. Jadi kita memastikan bahwa Anda tuh nggak akan over budget dan hanya akan memakai barang yang Anda butuhkan. Itu dulu metode kita di Bayu Suara ya, rental. Itu kan kita pakai juga di si Segar Suara akhirnya. Oh ibu maunya pisang yang seperti apa, maunya sayur yang kayak gimana. Nah metode itu yang kita pakai, kita terapkan sama. Nah si Bayu Suara pun seperti itu dan sekarang pun seperti itu. Dan tadi garansi kepuasan pelanggan itu jadi nilai jualan yang kita ambil gitu, resiko yang kita ambil gitu. Garansi pokoknya lu dengan budget sekian lu pasti dapat apa yang lu butuhkan gitu. Ini menarik sekali ya, ini sebuah usaha, bisa dikatakan sebuah usaha rintisan, tapi berani menjamin kepuasan dari konsumen ini 100% dan diganti kalau misalkan tidak puas. Ini tidak banyak perusahaan-perusahaan rintisan yang berani mengambil risiko seperti itu. Lantas untuk dari konsumennya sendiri, berapa banyak Mas? Yang untuk Segar Suara dan Bayu Suara dari prinsip bisnis yang Mas Bayu udah jalankan hingga saat ini? Nah itu sih sebenarnya adalah mentalitas yang saya pakai ketika menjalankan. Saya ngerti bahwa kita nih bukan perusahaan dengan modal besar yang bisa bakar uang banyak untuk promosi, untuk dapat pelanggan sebanyak-banyaknya.
Jadi sebenarnya 1-2 pelanggan tuh sangat berharga. Makanya daripada kita repot bakar uang promosi, mencari pelanggan sebanyak-banyaknya yang ternyata nantinya loyal pun juga enggak, saya lebih baik berfokus pada orang yang jumlahnya nggak terlalu banyak tapi loyal gitu. Nah makanya garansi kepuasan pelanggan itu jadi hal yang kita kedepankan gitu. Karena prinsip tadi lebih baik kita punya loyal konsumen daripada harus punya pelanggan banyak, nggak karuan jumlahnya tapi nggak bisa kita track gitu. Ini salah satu tips tersendiri ya dari seorang Mas Bayu untuk teman-teman UMKM di luar sana. Jumlah ataupun pelanggannya ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah konsumen yang loyal, ya, yang sustain. Tapi untuk saat ini konsumen dari si Segar Suara ini ada berapa? Adakah 20 atau lebih? Ada lebih. Dan itu mereka semuanya loyal? Loyal. Karena mereka percaya sama Segar Suara. Kalau misalkan untuk dari Bayu Suara sendiri, ini untuk kedepannya target akan seperti apa? Karena kita tidak tahu nih pandemi akan ada berapa lama lagi nih di Indonesia. Ya itu sih, mungkin sekarang makanya kita belum tahu akan seperti apa. Makanya kita selalu update kondisi terkini sih Mbak, khususnya di industri ini ya. Industri event, industri konten, itu kita update terus sih. Kebutuhan orang akan seperti apa dan akan bagaimana, dan itu kita pelajarin terus biar kita nggak ketinggalan gitu. Jadi ketika orang tanya, ini Mas bisa provide service yang seperti ini nggak? Kita udah bisa gitu, bukan baru mau belajar. Tapi kita udah belajar, ketika orang tanya kita udah bisa gitu. Tapi kalau misalkan untuk switch dari offline ke online, ke daring, dari Bayu Suara sendiri, apakah belajar sendiri atau ngambil istilahnya ya, nyari course gitu ya? Enggak sih, kita otodidak sih, belajar sendiri sih. Karena kelas-kelas online kita tetap cari, tapi kan sekarang media belajar udah banyak banget ya Mbak ya. Di YouTube, di apa itu udah banyak banget. Kayaknya itu kalau kita nggak kulik kan sayang ya. Jadi kita lebih banyak ngulik dari sana sih. Gitu. Mas Bayu bisa dong kasih tips ke teman-teman UMKM di luar sana kalau misalkan di saat kita merasa stuck dengan bisnis kita, ini apa yang harus dilakukan supaya tidak patah semangat dan mencari inovasi ataupun mencari model bisnis lain? Silakan Mas. Oke, jadi untuk teman-teman yang stuck dengan bisnisnya atau bingung mau melakukan apa gitu ya, itu harus selalu ingat bahwa jalan itu memang harus kita cari gitu, dan adaptasi itu harga mati. Jadi kalau ada orang bilang zona nyaman, bertahan di zona nyaman, itu nggak ada. Zona nyaman itu nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena sekali kita berjalan nyaman, itu pasti akan selalu ada gangguan. Jadi kalau kita nggak benar-benar adaptasi, bergerak gitu, ya kita pasti akan kegilas sama zaman. Jadi selalu ingat itu aja, bahwa kita emang harus jalan terus ya. Capek nggak apa-apa, ngeluh nggak apa-apa, tapi jangan berhenti, gitu sih. Menarik sekali, sungguh inspiratif. Adaptasi, harga mati, capek boleh, lelah boleh, tapi jangan berhenti, terus maju. Mas Bayu, terima kasih banyak, founder dari Bayu Suara dan Segar Suara, sudah bergabung bersama kami di Ridi Podcast. Dan sayangnya kita sudah ada di penghujung acara. Ini mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman UMKM di luar sana, dan semoga UMKM di Indonesia ini terus maju, terus berkembang, terus berinovasi. Saya Arlista Hadi, pamit undur diri. Sampai jumpa.